Tim Bidang Hukum Ridwan Kamil Suswono mendatangi kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jalan Abdul Muiz, Jakarta Pusat. Kedatangan tim hukum Ridwan Kamil Suswono untuk melaporkan jajaran Komisioner KPU DKI Jakarta karena tidak profesional dalam pelaksanaan Pilgub Jakarta 2024 dan diduga melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu. Tim hukum Ridwan Kamil Suswono mengatakan tidak profesionalnya KPU DKI Jakarta terlihat dalam penyebaran formulir C6 atau surat undangan pemungutan suara kepada pemilih. Menurutnya, banyak warga yang tidak mendapatkan surat undangan di hari pemungutan suara. Sehingga hampir 41% warga gagal menggunakan hak suaranya. Hal itu menurutnya bukti bahwa KPU DKI Jakarta menghilangkan hak masyarakat untuk memilih di Pilgub Jakarta yang digelar pada 27 November lalu. Selain itu, tim hukum Ridwan Kamil Suswono juga menemukan temuan lain, yakni banyaknya formulir C6 yang dikirimkan ke warga yang telah meninggal. Tim hukum Ridwan Kamil Suswono berharap dengan laporan itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bisa memberikan sanksi peringatan ringan hingga pemecatan kepada jajaran Komisioner KPU DKI Jakarta jika terbukti melakukan pelanggaran. Sebelumnya, tim hukum Ridwan Kamil Suswono mengunjungi kantor Bawaslu DKI Jakarta untuk menanyakan pengusutan laporan pelanggaran pelaksanaan Pilgub Jakarta. Terima kasih banyak teman-teman media atas waktunya. Saya Muslim Wijaya Putar dari tim kampanye Bidang Hukum Koalisi Indonesia Maju Ridwan Kamil. Teman-teman, kenapa kami kemari? Tentunya kami mencoba melaporkan, kami melaporkan terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Yang kami laporkan ke DKPP adalah seluruhnya penyelenggara pemilu di Jakarta, terutama DKI Jakarta, ketua dan anggota, kemudian berikutnya dari KPUD Jakarta Timur. Jakarta Timur itu ketua dan anggotanya. Kami laporkan apa dugaannya. Dugaannya yang kami lihat adalah melanggar azas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, itu yang kami laporkan kemarin. Nah, apa itu azas profesionalitas pemilunya? Bahwa menurut kami KPUD Jakarta ini kan harus mampu menjamin pelayanan yang baik kepada pemilih. Nah, seperti apa pelayanannya? Tentunya ini terkait dengan korelasi banyaknya C6 pemberitahuan yang tidak terdistribusi baik kepada masyarakat. Nah, hampir kalau kita lihat data survei tingkat partisipasi rakyat Jakarta untuk memilih itu hanya 59%. Berarti ada 41% masyarakat yang tidak memilih. Nah, yang tidak memilih ini besar dugaan kita, kemungkinan besar adalah mereka yang tidak mendapatkan C6 pemberitahuan kepada masyarakat. Nah, ini kan menyangkut bahwa KPUD harus menjamin pelayanan kepada masyarakat, harus mengkoordinasikan agar masyarakat dapat mendapatkan C6 pemberitahuan tersebut. Nah, survei sampling yang kita ambil khususnya Jakarta Timur itu rata-rata dari beberapa kelurahan tingkat partisipasinya hanya 30%. Berarti
Kalau misalnya DPT-nya ada 580 per TPS, kemungkinan besar ada 300 sampai 400 yang tidak menggunakan hak pilih. Nah, kalau ini terjadi di seluruh Jakarta, khususnya Jakarta Timur, ini kita bisa bayangkan bahwa banyaknya hak-hak dari masyarakat yang hilang gara-gara tidak mendapatkan C6 distribusi tersebut. Nah, kami melaporkan, ya kami mohon kepada DKPP untuk memeriksa, ya memberikan sanksi andai kata bahwa yang kami laporkan terbukti bahwa mereka penyelenggara melakukan pelanggaran terhadap kode etik penyelenggaraan pemilu, terutama di pasal 6 dan pasal 15. Kira-kira begitu. Tentu saja kepada, tapi kita serahkan ya kepada DKPP, kami serahkan sepenuhnya kepada DKPP apa yang pantas yang dihukum terhadap mereka. Karena itu semuanya bergantung data-data yang kita berikan. Jadi kita serahkan saja sepenuhnya kepada DKPP nanti seperti apa yang kalau terbukti melakukan pelanggaran kode etik, ada aturannya. Aturannya ada dari mulai peringatan ringan sampai dengan pemberhentian sebagai penyelenggara pemilu. Nah itu, tapi kalau kasus ini kita serahkan sepenuhnya kepada DKPP. Seperti apa?